filosofi tentang nama Bapak. Jo-nya itu selalu kerja. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. U-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Keren banget. Wah, terima kasih. Sebelumnya nyun sewu. Bapak bisa nyetir mobil Pak? Bisa. SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salah B. Beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya. Rantai sempat putus. Rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie Bapak. Jika Anda ingat seseorang yang sangat ramah dengan senyuman yang sangat sumringah, kemudian ke kampung-kampung belusukan yang semua dianggap rumah, tak pernah mengeluh walau terkadang lelah. Seperti melihat auman singa, ia tidak pernah membiarkan kemiskinan menganga. Bersalaman dan berfoto bersama rakyatnya, semua seperti keluarga. Membangun infrastruktur yang terukur untuk semua lapisan masyarakat dan segala umur agar rakyatnya makmur. Karena Indonesia harus maju, tidak ada pilihan untuk mundur. Pemirsa, inilah wawancara eksklusif saya bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bagaimana Bapak? Saya terlalu serius nggak Pak ini Pak tadi Pak? Pantas nggak maksudnya? Serius tadi, terlalu serius tadi. Padahal saya bermaksud tadi supaya cair aja Pak. Karena kalau dengan Bapak saya nggak serius nanti. Tapi begini Bapak, ini saya melihat ini Bapak ya menggunakan kostum sekarang, ini baju kebesaran Bapak lah saya anggap, baju putih. Kalau saya melihat makna dari baju putih itu menurut saya Pak ya, itu bukan hitam. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju Pak? Ya, yang jelas benar putih itu bukan hitam, tapi untuk saya ya putih itu dilihat bersih, kemudian kalau beli ke toko juga lebih murah gitu. Bersih dan lebih murah, itu kuncinya Pak. Mengawali tugas rutin apa Pak? Ada mungkin hal yang harus Bapak lakukan sebelum mengawali pagi itu, setelah tidur bersiap untuk bertugas. Kalau pagi subuh, Sholat subuh. Ada minuman-minuman tertentu Pak, saya dengar kan Bapak itu dekat sekali dengan jamu. Itu setiap hari Pak? Atau ada? Iya setiap hari. Jamu temulawak sama jahe. Itu buat ginjal bagus Pak ya, hati. Bagus untuk ginjal, bagus untuk liver, untuk hati bagus. Pak ini begini, saya akan berbicara dengan berbasis data Pak. Karena di luar banyak orang yang asal bicara, asal nyinyir tanpa ada data. Saya punya data begini Pak, Indonesia ini punya keragaman hayati yang luar biasa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar. Itu ada di Indonesia. Itu sekitar 17,5% dari satwa yang ada di dunia. Ini padahal Bapak, luas Indonesia ini daratannya hanya 1,3% dari luas dunia. Tetapi lautan kita dihuni 45% lebih jenis ikan dari yang ada di dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar? Saya semua makanan khas asli Indonesia, seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto ayam. Soto ayam suka. Soto daging. Soto daging suka. Ikan bakar. Ikan bakar suka. Suka. Tadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu, ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Bener, memang harus dimasak dulu. Bener, Nah iya dong, harus dimasak dulu. Bapak ini bisa. Masa mentahan-mentahan suruh makan, yang benar saja. Nah, tapi Pak, bicara masalah kekayaan kuliner di negara kita ini Pak. Sekarang banyak anak-anak muda juga yang
semangat terjun di dunia kuliner. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya bagus, bagus. Ini memang terbuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk membuka entah warung makan, entah restoran. Jadi didukung 100%, Pak? 100% didukung oleh pemerintah. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil, Pak? Bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor, bisa. SIM? SIM punya, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah, lengkap. Yang nggak punya Yang SIM nggak apa? punya SIM salabim. Maksudnya SIM salabim ini nggak punya ini gimana, Pak? Ya tidak mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Apalagi membangun negara instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM salabim ada? Nggak mungkin, SIM salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM salabim dari yang ada terus hilang gitu, nggak mungkin. Apalagi SIM salabim kemudian hilang lah. Wah, Itu yang bahaya. bahaya. Berikutnya Pak, ini dalam pernyataan Bapak kan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Itu opening ceremony-nya luar biasa, memukau. Bahkan kita mengakhiri di klasemen keempat. Ini hal yang membanggakan saya sebagai rakyat juga ini Pak. Nah pertanyaan saya terkait dengan Asian Games dan olahraga di Indonesia ini Pak. Pernah nggak Bapak dulu waktu kecil pernah dimarahin gara-gara main bola memecahkan kaca tetangga? Pernah nggak? Nggak pernah. Wah berarti Bapak ahli ini menggiring bola. Nggak pernah mecahin itu Pak? Enggak, karena biasanya kalau main bola saya itu jaga gawang. Kiper. Nangkepin bola, Menyelamatkan bola, menyelamatkan bukan bola, membuang-buang bola. bukan membuang bola, apalagi sampai memecahkan kaca tetangga orang, enggak. Ada filosofinya Pak itu, menyelamatkan gawang supaya tidak bobol. Ya sama seperti mengelola negara ini sama, harus bisa mengelola ekonominya, harus bisa mengelola keamanannya, harus bisa mengelola politiknya sehingga tidak kebobolan. Ya, untungnya saya punya pengalaman masa kecil jadi kiper. Iya bener Pak. Mungkin banyak yang cuma jadi penyerang Pak ya. Menyerang terus lupa menjaga gawang. Kalau Bapak menjaga, karena menjaga gawang itu prinsipnya Iya, menjaga bangsa juga betul. jangan sampai kebobolan. Saya punya ini Pak, filosofi tentang nama Bapak. Jokowi itu ada mananya Pak, menurut saya Pak. Jo-nya itu selalu kerja. Selalu kerja. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Ko-nya nggak pernah neko-neko. Wi-nya untuk Ibu Pertiwi. Untuk Ibu Pertiwi. Gimana Pak? Keren nggak Pak? Keren banget. Wah, terima kasih. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur tuh Pak. Sekarang lebih akrab lagi Pak. Kita bicara masalah keluarga Pak. Masa keluarga. Boleh kan Pak ya? Boleh. Ini saya dengar Bapak dulu sering boncengan naik sepeda motor sama Ibu. Ini betul Pak ya? Iya benar, Nah. benar. Rantainya dulu pernah putus atau enggak Pak? Ini rantai sepedanya Pak. Itu yang pertama. Jadi dulu awal-awal saya dengan Bu Jokowi itu saya ajak pertama kali janjian makan bakso. Nah, Bakso. naik sepeda. Naik sepeda. Kemudian setelah itu saya ulang lagi, saya ajak lagi sepedaan. Sepeda yang ondel itu maksudnya Pak Iya, ya? sepedaan itu, setelah yang kedua sepedaan itu, saya sudah yakin bahwa Bu Jokowi itu senang dengan saya, udah kena ini. Gitu. Tapi dalam sepedaan memang beberapa kali rantainya putus. Oh, dinamika bersepeda. Iya, Rantai sempat putus. rantainya putus. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu Jokowi tidak putus. Cie Bapak. Rantai sepeda boleh putus, tapi rantai cinta Tidak boleh. tidak boleh putus. Luar biasa.
Kalau saya jalan-jalan ke mall itu Pak, bukan pamer Pak ya. Istri itu selalu saya gandeng loh Pak. Kenapa? Pak, karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan Pak. Pertimbangan ekonomis Pak. Nah, kalau ibu Pak, ibu itu kalau diajak jalan-jalan sama Bapak, apakah sama dengan ibu-ibu yang lain gitu Pak? Ya mirip tapi tidak sama ya kalau Mirip tapi ya tidak oke sama. kalau memang pas jalan-jalan ke mall belanja ya apapun kita harus tetap menunjukkan antusias bahwa mendukung gitu tapi ya saya bisik-bisik jangan banyak-banyak belanjanya. Jangan banyak-banyak belanjanya, jangan lama-lama, kaki sudah pegel gitu. Nah, lebih lagi nih Pak, Bapak ini kan terkenal dekat dengan putra-putra, anak putra-putri Bapak lah, anak-anak Bapak. Tapi semenjak ada Jan Etes, ini kayaknya Bapak lebih sering terlihat dengan Jan Etes daripada dengan anak-anak. Benar Pak ya? Iya, Nah, itu betul. menguasai Jan Etes ketika rewel itu seperti apa Pak? Ketika rewel, ya saya ajak jalan-jalan, dia itu tugasnya MC ya itu. Harusnya kan MC itu saya Master of Ceremony gitu Pak. Enggak, kalau MC ini ngomong cucu, seperti itu. Ngomong cucu. Nah, kalau misalnya di Istana Bogor gini jalan-jalannya Diajak memberi makan ikan, diajak memberi makan kambing, diajak memberi makan rusa, memberi makan. iya, diajak memberi makan kuda, ini kan hewannya banyak banget. Tapi kalau jangan deket-deket dengan saya Pak. Nanti saya takutnya kalau Jan Etes deket saya malah rewel Pak. Kenapa? Nanti malah rewel takut saya beri soal teka-teki sulit Pak. Nah Pak, cucu sudah 2 kan Bapak ya? Sudah 2, Jan Etes sama yang putri Sedah Mirah. Ya alhamdulillah sudah laki dan sudah perempuan. Nah ini Pak, tadi kan Ibu belum diartikan namanya Pak. Saya punya arti nama untuk Ibu Pak. Ibu Iriana. Ya, Iriana. Inginnya. inginnya. RI itu Republik Indonesia. Ana. Aman dan sejahtera di mana-mana. Keren lagi Pak ya. Wah, keren banget. Terima kasih. Pokoknya kalau urusan nama serahkan saya Pak. Saya dulu anak saya kan saya kasih nama Jonathan. Artinya? Ah ini proses kelahirannya Pak. Dulu waktu mau melahirkan posisi di rumah istri saya Pak. Siang-siang Pak di Jakarta saya bawa pakai mobil ke rumah sakit gara-gara macet waktu itu Pak. Waduh anak saya lahir di jalan. Makanya Jonathan. Apa itu? Brojol karena kemacetan. Nah, Pak, tadi saya ingat Bapak menyebut makanan yang dipilih saat PDKT dengan Ibu itu bakso. Bakso ya, bakso. Padahal kan banyak makanan, Pak. Kenapa jatuh pilihan pada bakso itu? Bakso ini yang pertama ya pas untuk saya saat itu dan murah. Pas secara porsi dan secara Iya, harga berarti. betul, pas dan murah. Ya coba kalau misalnya saya dengan Bu Jokowi, saya ajak makan nasi tumpeng, wah, ya, Bu Jokowi kekenyangan. Nanti PDKT malah dikira bersih desa ya Pak ya, selamatan. Ya, yang pas itu ya bakso, dan bakso itu kearifan lokal. Bakso itu bulat, Ada mananya? tekad bulat kita berdua untuk membangun Rumah tangga. rumah tangga yang bahagia menjadi satu terus. Wah, luar biasa. Mulai sekarang saya akan beri makan bakso supaya kita bisa bersatu Pak. Dan berikutnya nih Bapak, saya melangkah ke topik pemerintahan. Wah, ini, Bapak ini kan saya kenal dulu menjadi wali kota, Ya, kemudian gubernur, dan sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya Pak. Padahal kalau saya nih Pak, terus terang ini curhat Pak ya, saya pengen jadi RT aja 2 periode ini gagal terus. Artinya skop yang kecil aja saya nggak mampu, tapi Bapak bisa meningkat yang luar biasa. Apa ada kunci-kunci dan resep-resep khusus itu Pak? Pelajaran pertama yang paling penting itu adalah memimpin keluarga dulu. Ini penting banget.
Ini pelajaran pertama harus memimpin keluarga dulu. Dimulai dari keluarga. Iya, dimulai dari keluarga. Karena memimpin keluarga itu juga ada teorinya, ada leadership-nya, ada kepemimpinan di situ. Terutama komitmen untuk keluarga, kasih sayang untuk keluarga, membahagiakan keluarga. Ya sama kalau kita pas jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya bagaimana komitmen kita untuk memberikan kasih sayang, membahagiakan rakyat kita, membahagiakan masyarakat kita. Dan ketika melihat rakyat bahagia, apa yang Bapak rasakan? Ya sama, ya tentu saja sangat bahagia kita, sangat senang kita. Nah berikutnya Pak, ini mohon maaf, di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, Makan semen. orang suruh makan semen, ya kan enggak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Dengan infrastruktur yang baik, maka semuanya akan menjadi mudah dan murah, begitu Pak ya? Betul. Goalnya ke sana. Mohon izin sebentar Pak ya. Mikir.